Kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru. Kerajaan 1000 tahun dan tujuan. Yang pertama, untuk menggenapi 3 perjanjian kepada manusia, yakni kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 1-7, kemudian kepada Daud, 2 Tawarik 13 ayat 5, 2 Samuel 7 ayat 12-16, 23 ayat 5, 2 Samuel 7 ayat 12-16, 23 ayat 5. Kemudian perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 31-34, Yesaya 42 ayat 6, Ibrani 8 ayat 7-12. Kemudian yang kedua, sebagai masa untuk menikmati upah orang-orang kudus yang saleh, Mazmur 58 ayat 12, Yesaya 40 ayat 10, Amsal 11 ayat 18, Matius 5 ayat 12, Matius 16 ayat 27, 25 ayat 34, Kolose 3 ayat 24, Wahyu 22 ayat 12. Dan yang ketiga, untuk menebuskan alam semesta dari laknat, Kejadian 3 ayat 17, Roma 8 ayat 19-22. Masa perhentian dalam Alkitab melambangkan masa 1000 tahun. Menurut pola kerja Allah, selalu ada masa beristirahat setelah bekerja. Ya, jadi setelah 6 hari, Kejadian 2 ayat 2, Keluaran 20 ayat 8-11, Imamat 23 ayat 3. Setelah 6 minggu, ya, Imamat 23 ayat 5-16. Kemudian setelah 6 bulan, Imamat 23 ayat 24-25, 27 34. Setelah 6 tahun, Imamat 25 ayat 2-5. Masuk ke bab sifat masa 1000 tahun. Yang pertama, iblis diikat, Wahyu 20 ayat 1-3. Yang kedua, penebusan alam semesta dari laknat, Yesaya 11 ayat 6-9, 65 ayat 25. Dan yang ketiga, orang-orang yang saleh akan bersekutu dan memerintah dengan Yesus atas bumi, Wahyu 20 ayat 4-6, Zakaria 14 ayat 8-11, 16-21. Hal-hal yang penting yang mendahuluinya sebagai persiapan. Yang pertama, suatu pasukan kerajaan yang terdiri dari para malaikat, Matius 16 ayat 27, 25 ayat 31. Orang-orang kudus yang mengalami pengangkatan dipersiapkan sebagai imam-imam dan raja-raja, Wahyu 1 ayat 6, 20 ayat 6, yang memang terlatih sejak kehidupan dalam jemaat, 1 Petrus 2 ayat 9-10. Para syahid yang sudah hidup kembali dan terangkat dipersiapkan sebagai raja-raja, Wahyu 20 ayat 4, yang dipimpin oleh Kristus sebagai Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Yang kedua, Wahyu 17 ayat 14, 19 ayat 16. Kemudian yang kedua, peristiwa gonjang-ganjing di jagat raya, bintang-bintang bergeser dan banyak yang jatuh, bulan menjadi darah dan matahari menjadi gelap, Lukas 21 ayat 25, Kisah Rasul 2 ayat 19-20. Di bumi ada darah, asap, dan gumpalan-gumpalan api, laut bergelora, pulau bergeser, gempa, hujan es, kota terbelah, Wahyu 16 ayat 18, susunan atmosfer sebagai mantel bumi berubah, maka terjadilah ekosistem yang baru termasuk yang pertama simbioa mikroorganisme, yang kedua udara dan atmosfer, ketiga musim, dan yang keempat adalah macam sinar matahari yang masuk ke bumi. Baik, untuk yang ketiga, kutuk Eden dicabut, kesakitan beranak hilang, Roma 8 ayat 19-23, duri dan onak hama penyakit dilenyapkan. Yang keempat, pemberontakan malaikat diakhiri. Ketika Yesus dinobatkan menjadi raja dan orang-orang kudus menjadi pembantunya, terjadi di pertengahan 7 tahun malaikat diadili, 1 Korintus 6 ayat 3, malaikat Mikael berperang dengan iblis dan malaikatnya. Mereka dikalahkan dan dicampakkan ke bumi, dibiarkan bertindak sekehendak hatinya, Wahyu 12 ayat 7-12. Kemudian ditawan selama 1000 tahun.
oleh malaikat yang membawa kunci jurang maut dan rantai besar dan meterai. Wahyu 20 ayat 1-3, sehingga dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada iblis dan pengikutnya. Antikris dan pengikutnya juga lenyap. Yang kelima, seleksi umat yang akan diperintah selama 1000 tahun. Pada waktu Tuhan Yesus turun ke bumi ini, semua yang ikut perang Harmagedon akan mati dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut Kristus. Wahyu 19 ayat 21, Wahyu 17 ayat 14. Sesudah itu, ia akan menyeleksi umatnya berdasarkan pelayanannya terhadap saudaranya orang Yahudi. Dengan demikian, nanti seluruh penduduk dunia akan bertekuk lutut menyembah kepada Yesus, mengaku bahwa ia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 10. Setiap bangsa yang menolak Kristus dan pelayanannya dihakimi dan dibuang ke neraka atau Hades pada waktu penghakiman bangsa-bangsa. Matius 25 ayat 31-26. Dalam masa kerajaan 1000 damai, iblis diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 2. Kemudian 3. Dua tipe manusia yang akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai adalah: yang pertama, umat beriman, the living believers, yaitu manusia di bumi yang masih hidup setelah kedatangan Yesus. Mereka berhasil melewati masa antikristus serta masa penghakiman bangsa-bangsa, tetapi mereka masih dalam keadaan memakai tubuh biasa atau natural bodies. Selama masa kerajaan 1000 tahun, orang-orang ini akan menghasilkan keturunan dan akan melahirkan anak-anak manusia dengan ras yang baru atau generasi manusia yang baru. Sisa bangsa-bangsa yang hidup dengan tubuh biasa pada kerajaan 1000 tahun adalah: yang pertama, sisa bangsa Israel yang lolos yang lari ke Gunung Petra. Matius 24 ayat 15-22, Zakaria 8 ayat 11-13. Yang kedua, bangsa-bangsa lain yang masih hidup lolos dari musibah bencana alam, sampar, dan aniaya antikristus. Daniel 12 ayat 12. Yang ketiga, bangsa-bangsa yang termasuk golongan domba dalam pengadilan bangsa-bangsa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Matius 25 ayat 31-46. Kemudian yang kedua, umat dengan tubuh kebangkitan, the resurrected believers, yaitu orang-orang kudus yang telah mengalami pengangkatan atau rapture serta menjadi martir pada masa antikristus karena nama Yesus. Mereka akan datang bersama-sama dengan Kristus ke dalam dunia ini. Wahyu 19 ayat 11-16. Mereka ini yang memakai tubuh kebangkitan, heavenly bodies, tubuh kebangkitan yang tidak akan binasa dan tidak terikat oleh ruang dan waktu seperti tubuh Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Lukas 24 ayat 36, Yohanes 20 ayat 19. Ciri-ciri tubuh kebangkitan Lukas 20 ayat 35-36. Yang pertama, tidak dapat kawin dan mengawinkan. Yang kedua, tidak dapat mati lagi. Yang ketiga, memiliki tubuh seperti malaikat, bahkan lebih karena memiliki tubuh seperti Yesus, Filipi 3 ayat 21. Dan yang keempat, mereka adalah anak-anak Allah. Sistem pemerintahan bukan sosialis atau komunis atau kapitalis atau pasar terbuka atau koperasi dan globalisasi, tetapi bersifat teokrasi. Teokrasi itu pemerintahan yang adil, manusiawi, supernatural karena Kristus sebagai Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja, yang akan terjadi pada manusia yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun yang diperintah oleh Yesus Kristus adalah damai, peace. Akan ada damai sejati di bumi ini pada masa kerajaan 1000 tahun karena Kristus adalah Raja Damai. Yesaya 11 ayat 1-10. Dan ia akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa
dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya 2 ayat 4, Yoel 3 ayat 10. Banyak pemimpin bangsa memimpikan hal ini, tetapi tidak akan pernah terwujud sampai digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang selanjutnya adalah kemakmuran atau prosperity. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Yesaya 35 ayat 1-2. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan, a joy in labor. Dalam pemerintahan Yesus Kristus terjadi suatu sistem perekonomian yang sempurna atau perfect economic system. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Yesaya 65 ayat 21 dan 22. Selanjutnya adalah kesehatan dan umur panjang, long life and health. Penyakit dan kematian itu dilenyapkan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar Yesaya 29 ayat 18, 35 ayat 5-6. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 33 ayat 24. Yang selanjutnya adalah reproduksi. Penduduk dunia yang hidup pada masa 1000 tahun damai dengan tubuh biasa atau natural akan berkembang biak sama seperti pada saat ini untuk menambah populasi manusia dan umumnya dapat mencapai 1000 tahun. Yesaya 65 ayat 20. Yang selanjutnya, bahasa manusia menjadi satu. Mereka tidak akan mengucapkan nama Tuhan dengan salah dan sia-sia. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya bangsa sekaliannya mereka akan memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Sefanya 3 ayat 9. Kemungkinan besar hanya ada satu bahasa manusia yang dipakai untuk berkomunikasi satu sama lainnya, karena budaya atau roh Babel sudah dimusnahkan. Wahyu 18. Yang selanjutnya adalah sukacita. Happiness will be complete. Sukacita yang sebenarnya akan terjadi karena tidak ada peperangan, tidak ada lagi orang di bumi yang merasakan penderitaan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Yesaya 11 ayat 6-9. Yang selanjutnya, Tuhan hadir bersama umatnya. Inilah masanya di mana kita dapat berhubungan langsung kepada Allah dan menikmati kehadirannya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yeskiel 37 ayat 27. Yesus Kristus akan ada bersama-sama dengan manusia, dan dia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 12 ayat 3. Baik, untuk pembagian tugas, orang-orang kudus yang mendapatkan bagian dalam pembangkitan pertama membantu Kristus sebagai imam dan raja atau sebagai raja. Orang-orang kudus tersebut dalam keadaan supernatural dengan tubuh rohani seperti tubuh Kristus ketika ia bangkit dari kematian, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Filipi 3 ayat 21. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 35-53, 2. Kemudian yang kedua Korintus 5 ayat 1-5, Roma 8 ayat 11 dan 19. Kemudian untuk tata laksana dan disiplin, pemerintahan itu dijalankan dengan tongkat kewibawaan atau tongkat besi. Wahyu 2 ayat 27, untuk memantapkan pemulihan seperti yang diadakan Tuhan sendiri, yaitu memberi hati baru kepada manusia. Yeskiel 33 ayat 24-28. Yang selanjutnya, Yerusalem
menjadi pusat teladan dan penyembahan. Pusat pemerintahan di Israel. Pemerintahan dijalankan untuk melakukan kehendak Allah dan memuliakan namanya. Yesaya 66 ayat 18, 19, Zakaria 14 ayat 8, Yeskiel 47. Penyembahan dan pujian menjadi pola dan gaya hidup. Mazmur 96. Orang Israel menjadi teladan dan panutan. Yesaya 60 ayat 3, Sefanya 3 ayat 20, Zakaria 8 ayat 23. Bait Allah menjadi pusat ibadah dan pusat kemakmuran. Zakaria 14 ayat 8, Yeskiel 47.